aku menemukan dirimu. 095. Dada Aulia berdegup dengan kencang, entah kenapa jika ia bersentuhan fisik dengan Brian, jantungnya selalu saja tidak aman. Please jantung please. Jangan disko terus dong ah, murahan amat sih baru juga dipegang sama om-om satu ini, kamu sudah berdisko. Gerutu Aulia di dalam hati. Kenapa diam? Tanya Brian. Aulia tersentak, dengan cepat ia menggelengkan kepalanya. Enggak. Oh om ayo cepat jalankan mobilnya, aku mau pulang, ujar Aulia. Bukankah kita mau makan siang? Kita makan siang dulu ya, sayang, sahut Brian seraya menginjak pedal gas mobilnya. Sayang, gumam Aulia. Iya, sayang. Kenapa? Sahut Brian. Bukan, aku bukan memanggil om. Om jangan kepedean, ketus Aulia. Saya gak kepedean, Aulia. Mulai sekarang dan seterusnya saya akan memanggil kamu sayang. Karena mulai saat ini kamu pacar saya, paham? Aulia membulatkan matanya, bisa-bisanya Brian mengklaim dirinya sebagai kekasihnya. Sejak kapan aku menerima cinta, om? Tanya Aulia. Sejak hari ini, saat ini, dan detik ini, sahut Brian. Ya gak bisa gitu dong, om. Jangan protes. Pokoknya kamu pacar saya. Ish. Dasar om-om pemaksa ya Anda. Suka-suka saya, pokoknya kamu pacar saya, Aulia. Aulia memijit keningnya yang mendadak berkedut, lalu ia menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Hah. Terserah om dah, aku pusing. Ya sudah, kalau gitu mulai sekarang kamu itu pacar saya. Aulia tak menjawab, ia lebih memilih untuk menyandarkan kepalanya dan memejamkan matanya. Sedangkan di lain tempat, Chika dan Fahri saat ini tengah berada di salah satu mall. Chika ingin sekali membeli sesuatu untuk Cahaya. Lebih tepatnya kado untuk Cahaya, karena besok adalah hari ulang tahunnya Cahaya. Sayang, kamu mau beli apa memangnya untuk Cahaya? Tanya Fahri. Menurut Mas yang bagus dan cocok untuk Cahaya apa? Chika balik bertanya. Semuanya saja. Mas gak tahu yang cocok untuk temanmu itu apa? Belikan saja Cahaya tas, baju, sepatu, pokoknya yang cocok untuk Cahaya kamu beli, ujar Fahri. Mata Chika seketika berbinar, benarkah, Mas? Tanyanya. Tentu saja, sayang. Kita ke toko tas dulu, sekalian Mas mau belikan juga tas untuk Alin. Dia merengek meminta tas keluaran terbaru sama Mas. Kamu juga boleh beli apapun yang kamu mau, sahut Fahri. Chika menggeleng, enggak, Mas. Aku gak mau beli apa-apa, barang-barangku masih pada bagus. Fahri dibuat heran dengan Chika. Pasalnya Chika selalu saja menolak saat akan diberikan barang olehnya. Hufat, sayang. Kamu itu selalu saja menolak, ujar Fahri. Mas, barang-barangku masih pada bagus, dan masih bisa dipakai. Nanti kalau aku mau, aku bisa beli sendiri kok, atau nanti minta sama Mas. Fahri mengangguk, baiklah kalau begitu, ayo kita masuk ke toko tas dulu. Chika dan Fahri pun melangkahkan kakinya menuju salah satu toko tas branded. Baru saja Chika dan Fahri masuk ke dalam toko tas itu, mereka harus dibuat bad mood ketika melihat Gisela yang sedang memilih-milih tas juga. Ya ampun, kenapa harus ada Giselle di sini sih? Gerutu Fahri dalam hati. Fahri, suara bariton seorang pria seketika mengejutkan Fahri. Fahri membalikkan badannya ke arah belakang, dilihatnya Pak Agung lah yang memanggilnya. Om di sini, tanya Fahri. Pak Agung mengangguk, iya, Fahri. Kamu juga di sini? Iya, Om. Chika yang sedang membalas pesan dari Cahaya,
ia belum melihat siapa yang tengah berbicara dengan suaminya itu. "Dengan siapa kamu?" tanya Pak Agung. "Fahri dengan istri Fahri, Om," sahut Fahri. "Sayang, panggil Fahri," pada Cika seraya memegang bahu Cika. Cika tersentak, dengan cepat ia menolehkan kepalanya ke arah Fahri. "Iya, Mas," sahut Cika. "Kenalkan ini Om Agung, ayahnya Arion." Fahri mengenalkan Pak Agung pada Cika. Cika perlahan-lahan menolehkan kepalanya ke arah samping tepat di mana Pak Agung berada. "Loh, Om," ujar Cika. "Loh, Cika, kamu di sini juga? Bagaimana kabarmu?" tanya Pak Agung. Cika langsung saja membawa punggung tangan Pak Agung untuk disalaminya dengan taksim. "Alhamdulillah, Cika baik, Om. Om sendiri gimana kabarnya? Dan Tante Sinta gimana kabarnya?" Cika balik bertanya. "Alhamdulillah Om dan Tante Sinta baik juga," jawab Pak Agung tersenyum. "Ternyata Cika istri kamu toh, Fahri," ujar Pak Agung. Fahri mengernyit. "Om, kenapa Om bisa kenal dengan istri Fahri?" tanya Fahri. "Mas kamu gimana sih? Aku dan Kak Arion itu tetanggaan di kampung." "Ya berarti Om Agung juga tetanggaku," sahut Cika. Fahri menepuk keningnya pelan. "Maaf sayang, Mas lupa." Pak Agung hanya tersenyum ketika melihat tingkah Cika dan Fahri. "Syukurlah kalau kamu baik-baik saja Cika," ujar Pak Agung. "Fahri, Cika, Om duluan ya. Masih banyak urusan yang harus Om selesaikan," sambung Pak Agung berujar. Cika dan Fahri hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Pak Agung. Cika menolehkan kepalanya ke arah Gisel, dan benar saja Pak Agung berjalan mendekati Gisel. "Mas, coba lihat ke sana," tunjuk Cika pada Gisel. Fahri pun mengerahkan penglihatannya ke arah Gisela. "Kenapa, sayang? Ada memang?" tanya Fahri yang masih belum mengerti. Om Agung berjalan menuju Gisel. "Mas, asal kamu tahu, aku tadi sewaktu mau berangkat ke kantor kamu, aku lihat Om Agung dan Gisel sedang berjalan berduaan bergandengan tangan. Lalu, di sini juga ada Gisel dan Om Agung, itu artinya mereka berpacaran. Sudah gak aneh, Om Agung sedari dulu memang suka main sama banyak perempuan. Arion sudah sering bercerita sama Mas. Cuman Mas masih gak ngangka jika Om Agung akan berpacaran dengan Gisel. Mas pikir Gisel wanita baik-baik, ternyata Mas salah menduga," ujar Fahri. "Ya ampun, apa itu benar Mas? Kasihan sekali Tante Sinta," sahut Cika. "Tentu saja itu benar. Katanya sih, Tante Sinta sudah gak tinggal dengan Om Agung, Tante Sinta tinggal dengan Arion di apartemen." "Semoga Tante Sinta baik-baik saja," sahut Cika. Cika mengeluarkan handphonenya, lalu dengan sengaja ia mengarahkan kamera handphonenya pada Gisel dan Pak Agung. "Sayang, buat apa kamu memfoto mereka?" tanya Fahri. "Buat jaga-jaga, Mas. Jika nanti Gisel mengusikku atau keluargaku, aku tinggal kasih saja foto sama video ini." "Debak, pintar sekali istriku," puji Fahri seraya mengusap-ngusap kepala Cika. "Sudah, ayo kita cari tempat lain saja. Kita pergi saja ke toko yang lain, jangan di sini," ajak Cika. Fahri hanya mengangguk, lalu mereka pun melangkahkan kakinya keluar dari toko tas tersebut. Kekek pada saat malam harinya, Aulia dan Pak Gunawan sedang makan malam, mereka hanya makan malam berdua saja. "Tambah lagi, Nak. Kamu harus makan yang banyak," ujar Pak Gunawan. Aulia menggeleng, "Enggak, Bapak, Aul kenyang. Tadi siang Aul makan banyak sekali," sahut Aulia. Pak Gunawan mengernyit. Pasalnya,
Pak Gunawan tidak melihat Aulia makan saat siang hari tadi. Makan banyak. Bapak gak lihat kamu makan banyak Aul, kamu makan di mana? Tanya Pak Gunawan. Aul makan di luar sana teman-teman Aul, Pak, dustanya. Aulia sengaja tidak mengatakan pada Pak Gunawan jika dirinya makan siang dengan Brian, sebab ia takut jika Pak Gunawan akan marah. Oh begitu, pantas saja, ujar Pak Gunawan. Aulia hanya tersenyum, padahal dalam hatinya ia merasa bersalah pada sang ayah karena telah membohonginya. Maafin Aul, Pak. Aul sudah bohong sama Bapak, batin Aulia. Tok, tok, tok. Saat Aulia sedang menikmati makan malamnya dengan Pak Gunawan, makan malam mereka harus terganggu ketika mereka mendengar suara pintu rumah yang diketuk dari luar-luar oleh seseorang. Big Yati yang sedang duduk santai di dapur, dengan cepat ia berlari menuju pintu untuk membukanya. Pintu terbuka dari dalam oleh Big Yati, dilihatannya Brian lah yang datang dengan tangan banyak sekali menenteng plastik yang berisi makanan. Big, Aulianya ada? Tanya Brian. Big Yati mengangguk, ada, ayo masuk dan. Non Aul sedang makan dengan Bapak. Brian pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, lalu ia mendudukkan tubuhnya di atas sofa ruang tamu. Sedangkan Big Yati, ia melangkahkan kakinya menuju Aulia. Pak, di depan ada dan Brian, katanya mau ketemu Non Aul, beritahu Big Yati. Tiba-tiba jantung Aulia berdetak dengan sangat cepat saat ia mendengar nama Brian disebut. Astagfirullah, jantungku kenapa, sih? Padahal baru namanya saja yang disebut, tapi jantungku selalu saja berdetak cepat, apalagi kalau lihat wajah tampannya. Batin Aulia. Pak Gunawan melihat ke arah Aulia seraya memicingkan matanya. Aul, kenapa diam? Bapak lihat, Brian sering kesini menemuimu, apakah kamu ada hubungan dengan Brian, nak? Tanya Pak Gunawan. Dek. Jantung Aulia berdetak semakin kencang, ia bingung harus menjawab apa pada ayahnya itu. Hubungan? Hubungan apa? Aul gak ada hubungan apapun sama Om Brian. Bapak nanyanya aneh ujar Aulia gelapan. Pak Gunawan mengangguk paham, baik tak kalau begitu, sana cuci tanganmu dulu, Bapak mau menemui dulu nak Brian. Aulia mengangguk, sedangkan Pak Gunawan ia beranjak dari duduknya dan berlalu pergi menuju ruang tamu untuk menghampiri Brian. Nak Brian, panggil Pak Gunawan saat sudah berada di ruang tamu. Brian mendongakkan kepalanya. Ia tersenyum saat melihat Pak Gunawan ada di hadapannya. Om, sahut Brian seraya menyalami punggung tangan. Pak Gunawan. Pak Gunawan mendudukkan tubuhnya di atas sofa yang berhadapan dengan Brian. Om, ini ada sedikit makanan, tolong diterima ya. Brian menyodorkan buah tangannya pada Pak Gunawan. Pak Gunawan tercengang saat melihat banyak sekali plastik yang berisi makanan itu. Sedikit. Ini banyak sekali. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya, nak. Padahal, gak usah repot-repot, Bapak jadi gak enak, ujar Pak Gunawan. Gak repot kok Om. Justru Brian senang bisa ngasih ini untuk calon bapak mertua, ucapnya tanpa sadar. Sepersekian detik kemudian, Brian yang sadar akan ucapannya, ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Sial. Bisa-bisanya gue bilang seperti itu pada Om Gunawan. Rutuk Brian dalam hati. Pak Gunawan memicingkan matanya, ia menatap tajam Brian, bapak calon mertua. Apakah kamu ada hubungan dengan Aulia, Brian? Glek. Brian yang melihat tatapan tajam Pak Gunawan, seketika ia menelan salivanya susah payah. Oh Om, aku.